Salam Rahayu, Divine Masculine Twin Flame Connection. Oke. Selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga para seekers yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Ini bacaan untuk energi Divine Masculine Twin Flame Connection 2022. Januari ya. Tonton juga untuk bacaan energi femininnya karena di 2021 akhir ada perubahan energi di mana kamu yang mungkin ngerasa selama ini maskulin banget berubah menjadi feminin banget. Kemudian ada juga sebaliknya ya. Jadi bisa saja kamu di sini sudah tidak lagi maskulin energinya tetapi lebih mengedepankan feminin karena banyak yang sudah union dengan dirinya sendiri di 2021. Oke. Ketika kamu sudah bisa melepas kemelekatan kamu dengan pasangan twin flame kamu, fokus terhadap diri kamu, tidak mencoba mencari penggantinya, maka kamu sudah union dengan diri kamu, oke? Dan maskulin dan feminin kamu lihat tingkatan energi yang mana yang lebih kuat. Karena sesungguhnya ketika seorang divine sudah union kepada dirinya, maka energinya menjadi sempurna. Stabil ya, keseimbangan itu antara feminin, maskulin, yin dan yang-nya tercapai, oke? Divine Masculine Twin Flame Connection Januari 2022. Ada fork in the road, oke? Kemudian di sini ada not for you, ada imagine, dan di bottom of the deck-nya kita lihat di sini ada yang, energi divine maskulin banget ini, energi yang, logika, antusias. Oke, fork in the road, not for you dan imagine. Berimajinasi hampir sama sih dengan divine feminine. Kalau divine feminine kan di energi fokusnya ya, dimana divine feminine kayaknya terlalu banyak berimajinasi tentang dirinya, tentang masa depan. Tapi kalau divine masculine di sini sepertinya dia berada di antara dua pilihan, berada di persimpangan ya. Dia melihat petunjuk atau tanda-tanda stalking ya. Tapi ketika dia melihat ke arah divine feminine, dia merasa divine feminine bukan untuknya, not for you. Seperti ada bisikan yang mengatakan ke dalam hatinya, ke telinganya, ke dalam pikirannya, hey divine masculine, divine feminine bukan untuk kamu. Dia udah gak mau lagi sama kamu, dia gak suka lagi sama kamu. Jadi ini yang membuat divine masculine ngerasanya tidak ingin lagi memperjuangkan divine masculine, divine feminine ya. Karena di sini dia mendapatkan petunjuk itu. Apakah petunjuk itu salah atau benar ya ini tergantung awakening-nya di tingkat apa nih divine masculine-nya. Kalau memang dia di sini masih mendengarkan bisikan-bisikan yang belum tentu itu bisikan dari intuisinya, bisa saja itu asumsinya ya. Bisa saja di sini divine masculine mendapatkan petunjuk yang salah. Ya, lihat ini ya. Ini petunjuknya ya, tapi ada seekor monkey di sini. Nah, monkey ini bisa saja merusak petunjuk yang tadinya benar ke arah kiri diarahkan ke arah kanan. Nah, ini kebingungan nih divine masculine. Karena di sini ada petunjuk yang sepertinya kacau ya. Dan ada imagine. Imagine ini seperti impian-impian, harapan dan mimpi-mimpi ya. Divine masculine sepertinya sering bermimpi tentang divine feminine. Ya, divine feminine sering masuk ke dalam impiannya dan nggak tahu bentuk mimpinya seperti apa, bisa saja buruk, bisa saja indah ya, tergantung campuran dari rekaman alam bawah sadar divine masculine. Okay? Energi yang di sini terlihat memang divine feminine sepertinya tidak bisa membuat divine masculine itu lebih berempati,
maskulinnya tetap aja maskulin, dia sangat logika ya. Tapi dia di sini energi passionnya ya, energi semangat seperti mencari kepastian ya, logika, dan juga hal-hal yang ada kaitannya dengan keberanian ini akan muncul di Januari. Oke. Kita lihat energi cintanya Divine Masculine Januari 2022. See, deception. Selalu ya, ada flirt. Sama energinya dengan Divine Feminine dan ada codependency. Ini Divine Masculine saya lihat manipulatif ya, bohong. Oke. Di Cupidon. Divine Masculine sepertinya menciptakan sandiwara, drama ya, untuk mendekati atau main mata lagi nih dengan Divine Feminine. Ya, ada flirt di sini. Memperdaya Divine Feminine. Tetapi sebenarnya Divine Masculine ini punya seseorang yang lain. Okay? Tapi dia masih juga menggoda Divine Feminine. Karena di sini ada codependency. Ada seseorang yang masih sangat codependency dengan Divine Masculine, dan Divine Masculine sebenarnya juga masih mengharapkan atau membutuhkan sesuatu, masih sangat adiktif terhadap Divine Feminine. Jadi di sini sebenarnya ada hal-hal yang masih sangat dibutuhkan oleh Divine Masculine terhadap Divine Feminine. Jadi dalam kebutuhan itu, Divine Masculine ini mencoba untuk memanfaatkan kebutuhan dan kedekatan itu, ya. Mungkin saja Divine Feminine di sini tergoda lagi, ya, atau di sini mau mencoba lagi hubungan ini, atau Divine Feminine di sini memang masih mau gitu ya menjalin circle yang lama, masuk lagi ke circle yang lama. Dia sudah siap di sini, saya lihat. Dia siap untuk bertemu, karena ada energi yang, ada keberanian di sini. Mungkin dia akan datang, karena dia ngerasa dipanggil oleh Divine Feminine. Ada mimpi-mimpi yang dia dapatkan, dan dia kepikiran bahwa, oh mungkin Divine Feminine ini manggil saya, membutuhkan saya. Atau memang dia masih kangen sama saya. Buktinya dia masuk ke dalam mimpi saya. Jadi ada penafsiran yang saya nggak bisa katakan itu salah atau benar juga ya. Ini tergantung apakah memang benar itu. Okay. Wow. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Ya, ada topeng yang digunakan oleh Divine Masculine di sini. Kepalsuan, rencana-rencana. Oke, kita lihat fokusnya. Divine Masculine. Januari 2022. Divine Masculine Januari 2022. Ten of Cups ya. Ini menunjukkan pencapaian. Pencapaiannya sudah di tingkat 10 nih. Artinya dia di sini sudah mendapatkan apa yang sebenarnya dia cari dalam kehidupannya. Dia sudah cukup bahagia, saya lihat ya. Jadi ketika dia di sini tertarik kepada Divine Feminine, sesungguhnya ini bukan mencari kebahagiaan. Karena dia sudah cukup bahagia dengan apa yang dia miliki saat ini. Tetapi yang dia cari adalah flirt. Ya. Seperti memberikan energi kebahagiaannya ke orang lain. Ke Divine Feminine-nya di sini. Oke. Itu sebabnya ketika Divine Masculine di sini sedang gabut ya, dia justru jauh menjauhi Divine Feminine karena dia ngerasa tidak ada yang bisa dia berikan. Tidak ada kebahagiaan yang bisa membuat dia percaya diri, happy dan happy moodnya. Ketika dia bad mood, dia akan menjauhi Divine Feminine ya. Tapi ketika dia merasa sangat perfect ya, tidak kekurangan kebahagiaan, dia akan mencari seseorang ya dalam energi flirtinya untuk membagi kebahagiaannya,
untuk mendengarkan semua cerita kebanggaan hidupnya, pencapaian-pencapaiannya. Oke, kita lihat lebih dalam. Divine Masculine Januari 2020. Age of Wands. Ini adalah komunikasi, tetapi melintang ya. Ini adalah perjalanan tetapi melintang. Ada komunikasi yang tertunda, keinginan divine masculine untuk datang ya, tetapi tertunda. Jadi kayaknya dia nanti dulu deh, tunggu dulu deh. Ya. Sangat ingin berkomunikasi dengan divine masculine, dengan divine feminine. Maaf, saya ngaco terus nih ya. Ya, pada intinya memang DM di sini sangat ingin menghubungi DF dengan Age of Wands, tetapi melintang nih teman-teman. Kita lihat lebih dalam. Iya, King of Wands ya. Yang ada di dalam pikiran divine masculine di sini ya, King of Wands ini pasif ya, nggak tahu harus berbuat apa. Sementara dia melihat divine feminine dengan Queen of Cups, kayaknya udah melepaskan gitu, udah rela, udah nih. Queen of Cups ini kan seperti seseorang yang memang sudah mengerti dengan perasaannya dan keinginannya. Dia melihat divine feminine seperti itu. Jadi ini divine masculine stalking terus, memantau terus bagaimana divine feminine. Ketika divine feminine di sini semakin bahagia, semakin independen, semakin melepaskan kemelekatan, dia nggak tahu apa sih yang dibutuhkan DF ini, apa yang bisa dia berikan kepada DF. Oke. Karena DM ini nalurinya cenderung mendekati DF ketika DF membutuhkan sesuatu. Ketika DF bisa menjadi followersnya. Oke. Nah sekarang DM memang menjadi followers oleh DF. Tapi DM ini nggak mau menunjukkan itu. Karena cukuplah dia sebagai pemantau stalkingnya. Tapi dia tidak ingin melakukan sesuatu untuk DF. Oke, kita lihat lebih dalam. Wow, Devil, dan di sini ada adiktif, codependency. Alam bawah sadarnya terus menggoda ya. Oke. Dark shadow di dalam dirinya terus merayu-rayu. Ayo dong, hubungi aja. Dia masih mau tuh. Tarik lagi dalam circle toxic. Di sini DM saya lihat masih toxic ya. Karena masih ada adiktif, codependency dan the devil. Four of Swords, oke. Di sini ada the Wheel of Fortune, the Hangman, Knight of Swords, Ace of Swords. Di bottom of the deck-nya ada Page of Pentacles. Wow. Oke. Divine masculine saya lihat di sini bimbang banget ya. Karena di sini apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan ini bertentangan banget. Satu sisi dia merasa bahagia, merasa cukup, tidak kekurangan kebahagiaan. Kalau ditanya sama dia, DM ini, DM apa sih yang kamu cari? DM nggak akan bisa jawab karena dia ngerasa semuanya sudah terpenuhi di dalam kehidupan dia. Ya, Ten of Cups. Tidak ada yang kurang dalam kehidupannya. Tapi di sini ada sesuatu hal di dalam dirinya yang ingin dia lepaskan. Sisi gelap dirinya. Sisi gelap di dalam diri manusia ini seperti potensi ya. Itu sebabnya ada potensi dalam diri manusia ini yang berasal dari sisi gelap. Misalnya bernyanyi. Itu berasal dari sisi gelap loh ya. Ketika bisa menjerit-jerit, kemudian bisa berdengung-dengung, itu adalah sisi gelap. Drama, teater, itu berasal dari sisi gelap. Nah, ketika sisi gelap ini diarahkan untuk ke hal yang positif, maka jadilah kamu pemain teater yang handal. Jadilah kamu menjadi penyanyi yang handal. Tetapi ketika ini tidak bisa diarahkan ke hal yang positif, maka sisi gelap ini akan mendominasi. Ya, suara kamu mungkin ketika bernyanyi akan lebih baik tidak bernyanyi, ya seperti mekik-mekik, menyakiti telinga orang lain. Atau kamu akan ada kecenderungan ke adiktif terhadap sesuatu, misalnya judi,
narkotika, minum-minuman keras, ke klub, ya. Itu adalah potensi dari sisi gelap yang butuh ekspresi, butuh pelampiasan. Okay? Tetapi tidak memiliki media yang positif, sehingga arahnya ke hal-hal yang negatif. Nah, saya rasakan divine masculine seperti ini. Koneksinya kepada divine feminine ini mengalirkan energi sisi gelapnya. Okay. Sementara sisi baik, sisi positif dari dirinya itu ke kehidupannya sendiri. Ini Ten of Cups. Kembali dipertanyakan kepada kamu divine feminine, apakah kamu mau menerima? Apakah kamu mau menjadi media divine feminine, divine masculine dalam toksiknya ini, potensi gelapnya ini? Kalau kamu mau menerima, dipertanyakan lagi kepada kamu, sudah setinggi apa ilmu kamu agar bisa merubah toxic divine masculine menjadi positif. Kalau kamu nggak bisa, lebih baik lepaskan dia. Biarkan dia mengelola energinya menjadi positif. Oke? Jangan terlalu ya seperti pahlawan kesiangan divine feminine. Oke? Ini pesan untuk divine feminine ketika saya baca energi divine masculine ini. Ini masih ada hal yang toksik, tetapi divine masculine ini pengen memberikannya ke divine feminine. Karena divine masculine ngerasa divine feminine ini bisa menjadi pelampiasannya, bisa menjadi medianya. Oke, di sini ada Ace of Swords, kepikiran terus ya. Ada ide di sini yang akan dia munculkan dan akan tergesa-gesa. Akan ada hal-hal yang tergesa-gesa dia lakukan di sini. Mungkin dia akan mendadak menghubungi divine feminine. Yang tadinya dia tunda-tunda ya. Dia pengen datang, dia pengen nemui tapi dia tunda-tunda di sini, atau ada rintangan, halangan di sini ya. Apakah memang benar dia tunda atau memang penundaannya dari universe ya. Nah, ketika dia ngelihat ada peluang, ada kesempatan, ada pikiran, dia akan langsung menghubungi dan komunikasi di sini. Jika memang tidak ada halangan, karma buruk yang lain ya. Kalau memang tidak ada karmic relationship di dalam situasi ini, maka akan ada komunikasi di Januari saya lihat. Dan dengan the hangman ya, saya lihat di sini dia tidak ingin berkorban sih. Oke. Tetapi kalau kamu merasakan divine masculine ini di masa sebelumnya tidak banyak pengorbanan, maka divine masculine ada kemungkinan dengan kartu Wheel of Fortune dia akan ya seperti berkorban banyak hal. Mungkin ya di sini sebagian ya. Dia akan datang kemudian kasih kamu sesuatu yang itu sangat bernilai untuk membujuk kamu untuk kembali ke dalam circle toksiknya dia. Oke. Atau dia di sini akan ya seperti melakukan sesuatu yang membuat kamu tercengang ya, membuktikan bahwa dia suka atau masih ingin kamu kembali. Tetapi apa yang sebenarnya kamu inginkan kepada divine masculine, dia tidak bisa memberikannya dengan Four of Swords. Ada satu sisi yang akan dia abaikan, yaitu kamu. Keinginan kamu divine feminine akan dia abaikan, tetapi dia akan datang dengan apa yang dia inginkan. Ya. So, divine masculine di sini memang Page of Pentacles ya, mengambil kesempatan. Dia melihat masih ada peluang untuk dekat lagi dengan divine feminine. Terlepas apakah divine feminine di sini masih ingin menerima atau bagaimana, karena saya rasakan di sini prinsipnya adalah pada diri masing-masing. Ketika divine masculine di sini datang kepada divine feminine membawa toxic, ya divine feminine-nya gimana? Kalau memang sudah sama-sama dewasa, artinya sudah mengerti caranya untuk menolak. Kamu dikasih gelas yang isinya racun, masa sih kamu udah tahu itu racun tapi kamu minum? Sebegitukah pengorbanan kamu terhadap seseorang sampai mengorbankan diri kamu sendiri? Okay? Itu pesan-pesan untuk divine feminine. Okay? Kenapa di sini energinya campur? Ketika saya baca energi divine masculine, banyaknya ke energi femininnya, karena energi feminin yang saya baca di sini adalah pesan-pesan ya. Sementara energi utamanya adalah divine masculine yang sudah saya bacakan, di mana divine masculine di sini kemungkinan masih sangat toksik ya, karena ada adiktif dan juga kodependensi
keinginan untuk main mata, menggoda itu masih ada, tapi deception juga masih ada, kebohongan, tipu daya, strategi-strategi dan hal-hal yang dia ingin share kepada divine feminine. Okay? Jadi divine feminine pesannya lagi untuk kamu banyak banget ya. Jangan terlalu berlebihan ya, karena energi kamu juga tadi saya baca Page of Cups. Di sana kamu kayaknya berasumsi-asumsi. Ketika kamu berasumsi, oh divine masculine ini kayaknya masih cinta nih sama saya, masih sayang nih. Saya masih bisa merubah divine masculine. Saya masih bisa menanti divine masculine. Memaksa dia, meminta dia, atau bla 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 segala macam. Untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Misalnya ingin menikah. Misalnya ingin kamu divine masculine itu tegas ya terhadap prinsipnya, terhadap hubungan kalian. Okay? Itu hanya asumsi kamu. Kenyataannya tidak seperti itu nantinya. Karena divine masculine juga ingat apa yang dia inginkan. Dia akan fokus pada keinginannya, bukan pada keinginan kamu. Okay? Jadi ini seperti negosiasi. Ya, tapi negosiasinya menang-menang di dia nih, saya lihat ya. Menang-menang di energi divine masculine. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya. Kalau kamu ingin personal reading berbayar untuk energi TF, silakan lihat di awal video ya, atau ke channel New Crystal Tarot Trader. Di sana kamu bisa baca nomor WhatsApp saya dan tonton semua video-video general reading zodiak. Jangan lupa follow Instagram Crystal Tarot Indonesia. Terima kasih. Salam. Bye.